Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Adesya Fitri dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai adaptasi kehidupan dalam evolusi. Adaptasi merupakan salah satu konsep krusial dari teori-teori evolusi. Adaptasi sendiri memiliki pengertian, yakni kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya sehingga dapat survive dan juga memiliki keturunan. Adaptasi dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, adaptasi morfologi, kedua adaptasi fisiologi, dan juga ketiga adaptasi tingkah laku. Yang pertama ada adaptasi morfologi, yang artinya kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya melalui perubahan bentuk organ tubuhnya. Contohnya berikut ini. Perubahan bentuk paruh burung, contohnya pada elang. Elang memiliki paruh yang kuat, runcing dan juga tajam yang digunakan untuk mengoyak makanan seperti daging. Yang kedua ada ayam, memiliki paruh yang pendek, tebal dan juga runcing untuk mematuk makanan berupa biji-bijian. Yang ketiga ada bebek, memiliki bentuk paruh yang melebar dan juga memiliki gerigi untuk menyaring makanan dari air ataupun lumpur. Yang keempat ada burung pelikan, memiliki paruh yang panjang dan juga memiliki kantung yang besar di bagian bawah untuk menyimpan ikan. Yang terakhir ada burung kolibri, memiliki bentuk paruh yang panjang dan juga runcing yang digunakan untuk mengambil madu dari bunga. Bentuk kaki burung disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Kita ambil contoh dari tabel berikut. Contohnya pada itik dan juga angsa memiliki kaki yang berselaput memudahkannya untuk berenang di air. Kemudian ada elang, yakni memiliki kaki yang pendek, cakar yang kuat dan tajam untuk mencengkram mangsanya. Kemudian ada tipe mulut serangga. Tipe mulut serangga dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada menggigit, contohnya pada belalang, kemudian menghisap pada kupu-kupu, menjilat pada lalat, dan juga menusuk pada nyamuk. Adaptasi morfologi tidak hanya terjadi pada hewan, namun juga terjadi pada tumbuhan. Contohnya pada tumbuhan hidrofit, yang artinya tumbuhan yang hidup di air. Memiliki adaptasi yakni bentuk daunnya lebar dan juga tipis, contohnya pada teratai. Yang kedua, yakni tanaman xerofit yang hidup di sedikit air atau di daerah gurun, memiliki bentuk adaptasi daun yang diubah menjadi duri untuk mengurangi penguapan, contohnya pada kaktus. Yang kedua, adaptasi fisiologi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya melalui perubahan fungsi organ-organ tubuhnya. Contohnya yakni pada hewan ruminansia atau yang memakan rumput. Hewan ruminansia lambung dibedakan menjadi 4 bagian, yakni ada rumen, retikulum, omasum, dan abomasum, di mana di dalam lambung ini memiliki enzim selulase yang membantu memecah rumput yang dimakan oleh hewan tersebut. Contohnya pada sapi, lembu, kambing, dan sebagainya. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku merupakan kemampuan makhluk hidup untuk dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya berdasarkan perubahan tingkah laku. Contohnya yang pertama ada mimikri yang terjadi pada bunglon, yakni perubahan warna kulit tubuh menyesuaikan tempat tinggalnya. Contohnya jika bunglon berada di daun, maka warna tubuh bunglon akan sama dengan daun, yakni berwarna hijau. Yang kedua ada autotomi yang terjadi pada cicak, yakni cicak akan memutuskan ekornya agar menarik perhatian lawan agar menjadi mengejar ekornya, sementara cicak akan selamat dari serangan lawan. Yang ketiga ada hibernasi yang artinya tidur panjang di musim dingin. Pada musim dingin, hewan berdarah panas membutuhkan energi tambahan untuk mengatur suhu tubuhnya. Namun, karena sumber makanan yang kurang, maka hewan berikut akan melakukan hibernasi atau tidur panjang. Contohnya pada landak, tikus, dan juga beruang. Yang keempat ada estivasi, yang artinya tidur panjang namun pada musim kemarau. Contohnya yakni pada kadal, keong, dan juga katak. Selanjutnya ada paus. Paus merupakan salah satu mamalia yang berada di laut. Paus bernafas menggunakan paru-paru, sehingga paus akan muncul ke permukaan secara periodik untuk mengambil oksigen.
Contoh yang terakhir yakni senjata cairan tinta yang berada pada cumi-cumi dan gurita, yakni jika ada lawan, cumi-cumi dan gurita akan menyemprotkan tinta hitam sehingga dapat mengelabui lawan, sehingga lawan akan terkecoh karena lingkungannya sudah berwarna hitam diakibatkan oleh tinta dari gurita dan juga cumi-cumi. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai adaptasi kehidupan dalam evolusi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi, sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.